Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini saya akan kembali sharing tentang iMacros lagi nih. Sebenarnya video kali ini adalah salah satu video playlist minikus JavaScript iMacros yang saya punya. Tapi khusus untuk video kali ini saya akan coba publish di YouTube agar teman-teman semua bisa sedikit mempelajari pembuatan script iMacros dengan backend dari JavaScript. Tapi mohon maaf jika teman-teman semua jadi merasa bingung karena tidak mengetahui dasar-dasar dari JavaScript-nya itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih memahami iMacros JavaScript, silahkan belajar dulu JavaScript basicnya. Mungkin teman-teman bisa belajar di channel lain atau teman-teman bisa googling aja di Google. Atau boleh langsung aja join di minikus iMacros JavaScript saya, karena di minikus saya materinya sudah saya ringkas, jadi kita akan hanya mempelajari JavaScript yang akan kita gunakan langsung di iMacrosnya. Jadi buat teman-teman yang mau join, silahkan aja kontak saya di kolom deskripsi. Nah sekarang kita lanjut aja ke topik utama. Sebelumnya saat kita ingin menjalankan script iMacros di dalam JavaScript, kita kan harus membuat dulu sebuah variabel yang isinya sekumpulan string script iMacrosnya. Nah, saya akan langsung aja di contohnya ya kan. Kan kalau standar atau sebelumnya kita membuat script iMacros itu seperti ini. Misalkan kita membuat dulu atau mendeklarasikan dulu sebuah variabel yang bernama script. Lalu kita akan isi dengan string script iMacrosnya seperti ini. Kita kan harus dulu membuat seperti kode. Lalu di sini ada apa? Titik 2 lalu kita tutup lagi. Nah, setelah itu kan kalau misalkan kita akan membuat scriptnya, kita harus membuat seperti ini. Script. Nah, sekarang kita akan tambahkan string lagi ke dalam si variabel script ini. Misalkan di dalamnya seperti ini. Kita masukin aja prom lah. Misalkan prom, lalu misal isi dari promnya itu adalah tes. Nah, setelah itu kita tidak bisa menjalankan langsung si iMacros IC script variabel ininya. Kita harus memanggilnya dengan menggunakan metode implay. Nah, sekarang kita panggil si variabel scriptnya. Misalkan seperti ini. Script script. Nah, kalau biasanya kan kita membuatnya seperti ini ya. Kita coba save and close lalu kita play. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, sebenarnya ada lagi salah satu metode yang dimiliki oleh iMacros untuk menjalankan sebuah script iMacros, yaitu dengan namanya implayCode. Nah, sebenarnya metode implayCode ini untuk menjalankan sebuah script yang ibaratnya yang simple aja. Misalkan kita akan cuman memprom ini aja ya, memprom apa namanya? Memprom teks aja. Nah, seperti ini kita masukin di sini ya sama. Nah, biasanya kan bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi setelah ada update dari JavaScript-nya, si implayCode ini lebih sering digunakan untuk membuat script yang ibaratnya kompleks, yang panjang-panjang. Kan kalau misalkan membuat script iMacros kan nggak cuma sebaris ini ya, nggak cuma prom aja. Ini hanya sebatas sampel aja. Nah, biasanya kan ada banyak ya di sini sampai dengan beberapa baris seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan implayCode ini, kita tidak perlu menggunakan implay lagi. Jadi misalkan ini kita hapus dulu aja ya. Ini kita hapus. Nah, kita akan coba menggunakan langsung implayCode. Kita langsung save and close lalu kita play. Nah, sekarang kita jalankan.
Nah, sama aja. Jadi, dengan menggunakan metode IEM Play Code ini akan lebih simpel karena jika kita merubah si penandanya menjadi backtick, tidak menggunakan kutip lagi, kita bisa menggunakan enter di sini langsung. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan string backslash n seperti ini lagi. Jadi langsung aja di sini. Misalkan ini kan from test, kita buat lagi di sini ya. From contoh misalkan ya. Contoh itu. Masukin contoh. Nah, seperti ini kita play. Ini play from pertama, ini from kedua. Jadi akan lebih simple gitu kan. Simple karena kita tidak perlu memasukkan backslash n seperti ini lagi. Kita langsung aja enter. Nah, sekarang kita coba di studi kasus yang realnya. Di studi kasusnya kita akan buat yang simple-simple aja. Misalkan searching di Google ya. Kita masuk dulu ke Google. Setelah itu kita rekam aja si iMacros standarnya, kita record, lalu kita masukin misalkan iMacros JavaScript. Setelah itu, Nah, setelah itu kita kita edit si iMacrosnya. Nah, sekarang kita hapus. Nah, ini betul. Nah, sekarang ini barusan error nih. Sekarang kita langsung ngeklik si penerusan Google. Kita buka inspeknya, kita buka, lalu kita geserkan ke sini. Kita pakai aja yang input class ya. Atau kalau pengen simple kita langsung aja record. Kalau di record hapus ya. Oh tidak. Nah, langsung kita record, langsung klik aja, terus submit. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke yang barusan ini. Nah, setelah itu kita coba uji dulu. Uji dulu apakah scriptnya bekerja. Ya, bekerja ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 baris kode iMacros. Mana nih? Nah, jika kita ingin merubah si iMacros standar ini ke dalam iMacros.js, gampang. Jadi, barusan kan kita buat di sini current iMacros.js ya. Nah, sekarang kita masukin aja di sini. Yang barusan itu mana? Nah, ini kita copy, kita masukin ke si iMacros JavaScript-nya. Nah, kita masukin di sini. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita coba, atau supaya lebih cantik kita akan geser ya ke sini sejajar, supaya sejajar gitu kan. Nah, seperti ini. Lalu kita save and close. Nah, sekarang kita coba play ini. Nah, sudah berjalan ya. Ya, mungkin segitu dulu aja untuk video update iMacros JavaScript kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.